di ini, di BlackBerry, di Facebook, di Twitter atau apa sajalah, nggak usah lebay. Capek ngurus anak, nanti diambil anaknya oleh Allah. Ya, karena ngeluh terus. Macet, atau diam di rumah nggak akan macet. Pergi udah tahu jalan macet, nggak usah segala disebutin, lebay. Saya sering sedih ya melihat membaca tulisan-tulisan status di BlackBerry dan sebagainya, segala diceritain. Gak bisa tidur. Nah, makanya gorawok ya. Tinggal tobat, zikir. Iya kan? Mau ngapain? Yang menidurkan kan Allah. Kalau nggak bisa tidur mah tinggal zikir terus. Nggak usah, waduh nggak bisa tidur nih gimana? Udah copot jamnya. Karena yang bikin nggak bisa tidur tuh lihat jam. Jam 12:30 belum tidur. Bilang gini aja, ya Allah, saya ini milikmu. Saya emang terserah padamu aja, mau tidur mau enggak, yang paling penting saya zikir padamu. Bismika Allahumma ahya wa amut. Subhanallah. Udah zikir aja. Enggak usah takut enggak tidur. Apalagi pakai ngomong, bangun kamu temenin saya nih, enggak bisa tidur. Baru udah kerja duduk kayak ini bapak enggak bisa tidur, bangun kalian. Dosa. Nah, tinggal zikir aja. Gampang bagi Allah membuat kita tidur, ya kan? Benar? Ya, kita malah ngomong ke orang, berharap ke orang. Sekarang kita lagi kesulitan uang, nggak usah wajah tuh diburam-burnya. Kenapa? Nggak punya uang. Apa hubungan uang dengan wajah? Ya, tetap cerah. Kalau saya cerah nggak ada yang ngasih, nggak salah ini. Kalau kita nggak punya, tenang aja, dah Allah tahu kita nggak punya uang. Dah walaupun kita memelas, kalau oleh Allah nggak dikasih, nggak ada yang kasihan, malah enak lihat kitanya. Iya, emang kalau kita cengeng jadi simpati orang, enggak. Tolonglah saya. Tidak ada harapan dalam hidup saya selain engkau, Kang, bantu saya. Hidup saya benar-benar terancam. Inilah hanya Kang lah, satu-satunya tumpuan. Udah. Lempeng aja. Saya dalam kesulitan dan saya yakin Allah yang menolong. Ikhtiar saja. Saya perlu uang, tidak punya jaminan apa-apa. Kalau memang rezeki saya ada, Allah memudahkan. Kalau belum rezeki saya, berarti nggak apa-apa. Yakin nih, ini Allah sedang mendengarkan. Enggak usah jadi beban, Kang. Maaf ya, saya nggak bisa bantu. Gak apa-apa sama sekali. Memang segala sesuatu ada waktunya. Doakan saja ya. Dan nggak ada kecewa, nggak ada tegang, nggak ada luka. Dan Allah yang ngebulak-balik hati. Ternyata dilihat oleh yang lain. Dek, kok ada tenang sekali sih, pinjam uang nggak dipinjemin. Ya itu udah semuanya juga ada yang ngatur. Yang paling penting saya ikhtiar dan tidak dagang penderitaan. Saya kagum nih. Ada perlu uang berapa sih hutangnya? 1,5 juta. Saya 10 juta deh. Jadi sama-sama hutangnya. Ya sudah. Kira teh mau ngebayarin, sama aja berarti nyantel. Kadang pahit, gelisah. Kalau udah gelisah sekali daripada kita sana sini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersamamu dimanapun kamu berada. Kenapa kita harus ngadu kepada yang jauh sedang Allah Maha dekat? Benar? Kenapa kita harus menjerit kepada yang jauh sedangkan Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersamamu dimanapun kamu berada. Kita simak kalau mau doa surat Al-Baqarah 186. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Nah, Allah Maha dekat, Allah Maha menatap. Wa huwa ma'akum aina kuntum, dan Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Dalam surat Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi dibanding siapapun, hanya Allah yang terdekat dengan kita. Benar? Dibanding siapapun, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dialah Allah yang maha kuasa atas segala-galanya. Orang yang kita lebayin, nah ini rada susah bahasa Indonesia. Yang kita lebayin, maksudnya kita lebay untuk dia jadi lebayin, atau yang diperlebay oleh kita. Yang ketika melebaikan diri kita kepadanya, ini susah banget sih. Pokoknya berlebay-lebay. Udahlah. Kita boleh bicara ke orang, boleh bertanya, boleh konsultasi, boleh tukar pikiran, tetapi bukan untuk dagang penderitaan, bukan untuk lebay mengharapkan belas kasihan, bukan untuk mengharapkan orang empati kepada kita, bukan. Gak bisa ada yang nolong. Bergabung jin dan manusia mau nolong kita, kalau Allah gak mengizinkan, gak bisa. Makanya kalau ada apa-apa, jangan dulu ingat ke orang, ingat dulu ke Allah yang maha dekat, maha mendengar, maha menyaksikan, maha kuasa atas segala-galanya, maha memiliki langit dan bumi berikut segala isinya, maha cepat pertolongannya. Yang kita mintai tolong judulnya adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang kita mintai tolong enggak berdaya tanpa izin Allah, enggak. Ayo lebih baik kita ambil wudu, wasta'inu bisabri wassalat. Sedih, pahit, getir, tertekan, nelangsa, udah ambil wudu, sholat 2 rakaat yang bagus. Cuman Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ingat dosa-dosa kita melupakan Allah, enggak tahu syukur. Ingat maksiat, Allah ngasih nikmat, nikmatnya kita gunakan untuk maksiat. Tobat. Daripada kita sibuk memikirkan masalah, lebih baik kita sibuk memikirkan dosa pengundang masalah, ya. Lalu tobat. Kalau tobatnya bagus, nanti Allah berikan ketenangan, walaupun masalahnya masih membelit. Kalau makin tobat, nanti Allah memberikan 1 ketenangan, 2 jalan keluar. Nanti terus air mata, tobat. Jangan menangisi masalah, menangisi dosa. Seperti orang tidak lulus ujian kan bukan karena soalnya, tapi karena salah jawabannya. Kita menangisi soal enggak selesai, tapi salah satu jawaban dari soal adalah tobat. Man lazimal istighfar, barang siapa yang terus menerus tobat, ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan wa min kulli doikin makhrajan, ada jalan keluar.
Makanya yang sedang galau, gundah, terus banyak zikir, banyak tobat, berhenti bersandar kepada makhluk, berhenti bersandar kepada benda. Allah aja yang maha dekat, maha kuasa. Benar? Halo? Ibu, jangan bersandar sama suami. Ibu makin gelisah. Suami jangan bersandar ke istri, ngobrol boleh, minta bantuan boleh, tapi kalau menganggap pasangannya sebagai penolong berat. Harus ke Allah dulu. Sakit ke dokter bagus, dibekam bagus, tapi itu mah bukan penyembuh. Yang maha menyembuhkan Allah. Benar? Jadi hati itu Allah aja, Allah, 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 Allah. Nah, stop dagang penderitaan, ya. Sebisa-bisanya, nggak perlulah orang lain tahu kesusahan kita. Nggak perlu kita membeberkan cerita segala macam. Tahan, pasang wajahnya, jangan wajah melankolis. Saya kuat, saya kuat. Nah, itu teh dagang, ya. Saya kuat kan? Enggak, ya. Orang kuat mah jarang ngomong gitu, ya. Yang kurang kuat yang mau kuat, kuat, kuat. Apakah Rasulullah pernah begitu? Bangun tidur kuat, kuat. Rasul mah zikir. Tapi katanya ada motivator yang harus gitu, ya, terserahlah. Tapi kalau menurut saya sih nggak usah begitu, ning zikir la haula wala quwata illa billah, itu lebih mantap. Tiada daya, tiada upaya kecuali kekuatan dari Allah, daripada kuat, kuat, kuat. Kenapa Bu? Kuat. Bapak kenapa? Bapak kuat. Bapak kuat karena? Enggak, kata anak. Kenapa enggak kuat? Ya itu cirinya, kuat-kuatan. Ning zikir sajalah, udah pasti jelas pahalanya. Jelas? Nah, itu aja hari ini, sederhana. Jadi boleh capek, ya memang wajar. Tapi dagang capek, ingin memperoleh sesuatu dari penderitaan, simpati orang, belas kasihan orang, nggak perlu. Ya, setuju? Jadi wajah kita teh wajah yang kalau nggak bisa ngasih kebaikan, minimal jangan menyebar kesusahan. Kalau kira-kira wajah kita bisa bikin orang mules, ya udahlah disimpan di kamar dulu wajahnya. Tentu dengan badannya, ya. Minimalisir keluar. Kalau mau nangis, cukup tempat tersembunyi, duaan dengan Allah. Jangan suka dagang air mata. Nah, udah nggak usah gitu. Nangis mah yang penting keluar air mata, bukan bunyinya, ya kan? Ini juga ditahan. Repot. Nggak ada riwayat Rasulullah tangisannya begitu. Kita sedih normal, kita merasa getir normal, tidak memang gitu softwarenya, ya. Tapi dagang air mata jangan. Sebisa-bisanya nggak usah, apalagi sampai ngagaur. Dagor, enggak lah. Itu pasti ada nggak ridho kepada Allah gitu. Kecuali di kamar, tutup pintunya, nggak usah ada yang tahu. Karena kalau ada yang tahu suka jadi acting sedihnya. Tapi hatinya tuh bukan ke Allah. Siapa yang dengar nih? Siapa yang dengar nih? Lalu air mata diawet-awet. Pas dibuka oleh anak, nah ada ya, gak ada bahagia, banjir air mata. Dipertahankan, sedihnya udah hilang dari tadi, tapi air matanya diawet-awet. Ini teh apa-apaan, centil begini, ya nggak boleh. Tuh kalau kita nangis ada orang yang lihat, ya udahlah nggak apa-apa, tapi nggak usah ada keinginan kita ini beda, kita ini spesial, kita ini bahaya. Makanya jadi imam juga tidak gampang tuh.
Kadang kalau imam lagi bacanya, ya misal lagi ngimamin, terus pas kita lagi enak bacaannya, terus sedih, itu setan langsung masuk ingin jadi acting. Wah, ini imam menyedihkan, kok yang lain gak ada yang nangis ya, bebal semua gitu, jadi ngambek sendiri imam. Rusak. Harus benar-benar tulus. Setuju hadirin? Hindari keluh kesah yang tidak pada tempatnya. Hindari acting, memperdagangkan kesulitan, penderitaan, kepahitan, mengharap iba, empati, belas kasihan orang. Jangan. Allah lah satu-satunya penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup, terima kasih ya. Terima kasih kepada yang nonton salingsapa.com tiap pagi nih, kalau sedang siaran di sini disimak. Ini disimak di seluruh dunia sekarang. Dan bisa menggunakan video streaming. Silakan kalau saudara mau bertanya dari dalam dan luar negeri lewat Twitter @aagim, itu akeong ya, A yang dibuletin, Alfa Golf Yankee Mike AAGIM. Silakan ke situ aja nanyanya ya. Silakan penelpon.